gila. Aduh, challenge EG4Z sang kaisar emang buat kita capek. Gila. Kita taruh tasnya ini di sini dulu aja. Yo guys, kita balik lagi di channel Tokurifsatsu. Oke, jadi ya sesuai di judul ataupun thumbnail dari video ini. Jadi di sini kita bakalan coba ya, di sini kita bakalan ya buat konten, buat konten kayak biasanya. Pokoknya di sini saya pengen buat konten ya, soalnya kemarin saya udah buat konten konten yang revenge challenge atau ngejawab gitu. Jadi ya di video kita kali ini kita bakalan coba bahas Dark Blue Chiver. Kalian juga pasti tahu lah ya Dark Blue Chiver itu siapa, atau mungkin ada yang belum tahu juga ya. Dark Blue Chiver itu pokoknya villain yang nggak jadi, mungkin lah ya, villain yang nggak jadi yang ada di serial Nexus, Ultraman Nexus. Oke, jadi kita bakalan coba bahas sejelas-jelasnya men ya. Pokoknya di sini kita bakalan coba jelasin juga dan sedikit info juga kalau misalnya kemarin itu yang video Great Ultra War itu sebenarnya kejadiannya itu terjadi 30.000 tahun yang lalu ya. Jadi di sini saya pengen mention atau alert gitu. Pokoknya ya video kemarin ada sedikit kesalahan, soalnya dari Wikipedia-nya ada sedikit gangguan yang dimana ada yang nulis 300.000 tahun yang lalu. Sebenarnya sih 30.000 tahun yang lalu gitu ya. Saya sih sebenarnya nggak nyadar sebenarnya ya, tapi diingetin sama bukan subscriber sih, kawan mungkin ya, teman ya. Pokoknya di situ saya diingetin ya, pokoknya itu ya kejadiannya salah gitu ya. So ya langsung saya mention juga di kolom komentar gitu ya, langsung saya pin komennya ya, soalnya ya ada yang salah gitu. So oke, jadi semoga aja di video ini nggak ada kesalahannya gitu. So oke lah ya. Oke, jadi di sini kita bakalan coba bahas Dark Blue Chiver, dan ini sebenarnya saya research ya, nge-search gitu kemana-mana, nggak asal jeplak ini Dark Blue Chiver ini bla 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 lah atau apa. Jadi di sini saya ya sempat nge-search juga, nggak asal jeplak lah. So oke lah, langsung kita bahas aja. Aduh gila, ini susah banget nih, kaku abais ya, revenge challenge. Oke, langsung aja kita bahas. Bentar ini, aduh ini agak kurang ke tengah men, aduh. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi Dark Blue Chiver itu ya sebenarnya adalah mungkin bisa dibilang reborn mungkin tadinya ya guys ya. Tadinya Dark Blue Chiver itu dikonsepkan sebagai apa ya namanya ya, reborn atau mungkin lahir kembali apanya. Pokoknya wujud Dark Zagi yang baru gitu. Mungkin ya reborn lah, terlahir kembali gitu. Soalnya Dark Zagi sendiri itu kan dikalahkan sama Ultraman Noah pada episode ya, emang episode terakhir gitu, yang tadinya episode terakhirnya itu ngelawan Dark Blue Chiver, namun ya di cancel gitu, dibatalin. Soalnya ya ratingnya sendiri, rating series Ultraman Nexus itu ya menurun. Soalnya ya aduh kebayang men, series atau tontonan berat gitu terus ditayangin di jam tayang anak-anak. Aduh, yang gimana nggak anjok coba rating dan juga viewsnya. Aduh gila, pokoknya ya ini agak gimana juga. So langsung aja kita bahas Dark Blue Chiver, jangan bahas jam-jaman lah. So ya, jadi Dark Blue Chiver itu ya cerita
wajah Dark Pulse. Terus di bagian desain dari suit, atau bukan suit sih, tubuhnya lah, soalnya nggak ada suitnya. Dari tubuhnya sendiri itu mirip banget sama Darkzagi sama Beast the One, soalnya ada semacam pembuluh darah gitu, atau mungkin urat-uratan lah, urat-uratan merah merah gak jelas. Jelas sih soalnya ya, horor horor pak. Terus juga dia punya cakar yang mungkin bisa dibilang ya tajam, lebih tajam dari Darkzagi, atau malahan Darkzagi nggak tajam. Jangan dihina. Dan desain inilah yang apa ya namanya, berdampak pada seri-seri selanjutnya gitu, yang dimana ada Ultraman Mebius, terus ada Ultraman Hikari, terus juga ada Hunter Knight Tsurugi, yang dimana itu ya kalian juga pasti tahu. Terus juga apa namanya itu, Dark Lugil, dan bahkan juga ya guys, Ultraman Saga sendiri itu desainnya sedikit ngambil dari desain Dark Blue Chiver, soalnya ya desainnya nggak kepake di series gitu ya, jadi ya pengen dipakai aja ya, desain yang keren namun ya nggak kepake gitu. So oke, jadi di sedikit info juga kalau misalnya di sini saya pengen mention kalau misalnya ada villain, salah satu villain atau mungkin satu-satunya lah, satu-satunya villain yang mirip banget bentuknya sama Dark Blue Chiver, yang dimana ya Dark Lugil. Kalian pasti tahu Dark Lugil itu siapa ya. Dark Lugil itu villain utama atau sisi gelap dari Ultraman Ginga. Ultraman Ginga yang dimana banyak banget lampu LED. Lampu LED, pokoknya banyak banget ya pokoknya di sini merah terus di sini matanya juga itu keren sih, merah gitu. Terus juga itu desainnya diambil dari Dark Blue Chiver sendiri. Itu sebenarnya jujur saya di sini bukan asal ngejiplak aja, soalnya di sini saya juga pernah nge-search, ternyata desainnya apa, desainernya si Ginga itu kalau nggak salah, pokoknya itulah desainernya Dark Lugil itu, jujur dia pernah ya ngomong gitu ya, desainnya diambil dari Dark Blue Chiver gitu. So ya karena ya mungkin keren juga ya, karena ya emang keren. So oke. Dan ngomong-ngomong soal Ultraman Hikari, Hunter Knight Tsurugi, ya mungkin kalian juga agak aneh juga, soalnya ya dari desainnya sendiri mungkin gak terlalu mirip sama Dark Blue Chiver, tapi ini mungkin ya agak, ya saya juga kurang setuju soalnya ya. Tapi ini di apa ya namanya, diungkapin langsung atau dikatakan langsung oleh desainernya Mebius sendiri, yaitu siapa ya, Hiroshi Maruyama ya, kalau nggak salah ya. Itu diungkapin langsung, pokoknya dia ngambil desain dari Dark Blue Chiver untuk membuat suite dari Ultraman Mebius, Hikari dan lainnya, pokoknya ya yang tadi saya sebutin lah. So oke, jadi lanjut kita bakalan coba bahas itunya juga sih, apa namanya tuh, teknik-teknik atau ya power-power dari Dark Blue Chiver ini ya, yang dimana nggak ditunjukkan di series melainkan di novel. So oke, jadi di sini kita bakalan coba bahas juga. Yang pertama ada Memory Eraser, yang dimana ya Dark Zagi dong. Dark Blue Chiver sendiri bisa mengeluarkan teknik yang mungkin bisa dibilang OP banget, yang dimana dia bisa menghilangkan ingatan dari seorang manusia yang pernah melihat salah satu beast gitu, atau ya beast, misalnya teman-teman semuanya ngelihat Beast the One misalnya ya, terus si Dark Blue Chiver ini ngeluarin tekniknya itu. Jadi ya mungkin teman-teman semua bakalan hilang ingatan mendadak mungkin ya. Hal ini juga dimanfaatin gitu untuk ya Dark Blue Chiver itu ya, tenaganya itu mungkin bisa dibilang dari ingatan dari si manusia-manusia itu, yang dimana ya para manusia jadi agak polos, atau ya gimana ya, susah jelasinnya sih. Pokoknya ya si manusia tersebut jadi ya agak ngelantur kemana-mana lah istilahnya, yang dimana ya kayak dicuci otak lah istilahnya ya, mungkin ya cuci otak mungkin ya. Agak ribet sih ngejelasin kemana-mana, pokoknya ya kayak nyuci otak. So oke, jadi OP mantep. Terus yang kedua ada Possession, yang dimana ya teknik ini mungkin bisa dibilang teknik yang OP juga, yang dimana dia bisa melakukan yang dia mau. Contohnya misalnya dia pengen bentuknya kayak gini ya, jadinya ya bentuknya kayak gini. Terus dia pengen bentuknya kayak Dark Mephisto ya, bentuknya kayak Dark Mephisto.
Yang dimana hal ini juga mungkin bisa kita lihat yang dimana bentuk dari Dark Lucifer itu sendiri itu dari sini-sini, terus dari sweet lah, bukan sweet melulu pak, pokoknya dari desain tubuhnya lah itu mirip pendahulunya atau saudara-saudaranya gitu, dan itu adalah salah satu kemauan kemauan dia buat ya mungkin menghargai para pendahulunya mungkin, atau ya gak tahu juga, pokoknya ini lebih OP dari Dark Zagi. Oke, mantap. Oh ya, jadi di sini juga apa namanya tuh ditulis ya di Wikipedia, yang semoga aja yang nggak salah, semoga aja nggak ngelantur kayak kemarin. Jadi dia itu apa, si Dark Lucifer itu mempunyai semua kekuatan dari saudara-saudaranya, yang dimana ada Dark Zagi, Dark Mephisto, Dark Faust, terus Beast One, yang dimana dia mungkin punya atau mungkin minjem kekuatan, mungkin ya enggak sih, enggak, bukan minjem kekuatan, melainkan ya seperti apa ya, mewarisi lah istilahnya, kayak mewarisi kekuatan dari Dark Zagi, Dark Mephisto, dan itu jujur pasti bakalan OP kalau misalnya dibuatin karakter asli di dalam seriesnya, pasti bakalan OP sih ini pak. Aduh, kenapa di cancel coba, aduh, malah keluar di novel, aduh. Dan itu juga yang menjadi poin ya yang buat saya kecewa gitu, yang dimana ya dia cuma dimunculkan di novel gitu, yang dimana ya seharusnya dia muncul di series, tapi ya ya karena itu tadi ya rating terus viewsnya yang nggak ada gitu ya, ya pada zaman itu. Nah ini mungkin ya ada kesalahan dari si penyiarnya mungkin lah ya, jadi ya oke, jadi ya gak apa-apa, tapi ini juga mungkin bisa jadi sebagai hal unik lah, yang dimana Dark Lucifer itu ya satu-satunya Dark Ultra. Jadi ini itu Dark Lucifer itu termasuk Dark Ultra dari bumi. Jadi Dark Lucifer itu ya salah satu evil ultra atau Dark Ultra ya, pokoknya di antara itulah, pokoknya dia berasal dari bumi. Universe apa ya, pokoknya universe kalau nggak salah di Wikipedia ya, kalau nggak salah ya, pokoknya dia berasal dari bumi, terus ya pokoknya OP sih, OP, terus ya evil ultra, bukan kaiju, bukan seijin, melainkan evil ultra. Oke, terus juga oh ya lanjut lagi ya, jadi Dark Lucifer lah, Dark Lucifer, susah men. Dark Lucifer itu satu-satunya evil ultra yang hanya muncul di novel. Agak sayang. Tapi ini unik sih, jujur ini mungkin agak legend, mungkin jadi legend mungkin ya, hanya muncul di novel mungkin ya, bisa jadi ya. So oke lah. Dari namanya sendiri kita juga pasti udah tahu lah ya, Dark Lucifer. Lucifer itu diambil dari kata keagamaan dari negara keagamaan Kristen Katolik kalau nggak salah, yang dimana Lucifer itu pasti berhubungan dengan setan men, astagfirullahaladzim, ya Allah, pokoknya ya itu. Terus juga itu bentuk-bentuk dari setannya itu kelihatan dari kuku, terus juga dari bentuknya juga, pokoknya ya horor sih ya. Saya nggak pengen bahas itu lah, so oke lah. Jadi mungkin itu aja dulu ya, bahas-bahas Dark Lucifer kita kali ini ya, cukup singkat ya, karena ya ini video ya cuma nambah-nambah konten dan juga sharing-sharing pengalaman tentang Dark Lucifer ini ya. Semoga aja dapat menghasilkan ya ilmu asik di dunia tokusatsu. Jadi ya intinya ya Dark Lucifer itu evil ultra yang yang OP, yang nggak keluar di series, yang tadinya ya emang pengennya tadinya keluar di series sih, tapi ya malah di cancel. So ya kita sebagai viewers mau gimana lagi ya, so oke lah. Jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Like kalau kalian suka ya, kalau kalian suka dengan video ini kasih like, terus like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan klik tombol subscribe kalau kalian pengen banget lihat video kayak gini lagi ya. Oke. Thanks for watching, dan saatnya bilang sayonara.